Baik, terima kasih. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 13 Pegunungan, Bu Dewi Iliati, rekan-rekan guru yang pada kesempatan hari ini telah meluangkan waktunya, ya cukup 15 menit saja untuk hari ini mendengarkan pemaparan materi dari saya. Sebelum mulai, saya ingin mengucapkan Pranjali umat, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nama budaya. Nah, untuk hari ini kebetulan saya Iwayan Gunawan yang mendapatkan tugas rencana tindak lanjut dari PKG PJOK, yaitu program pengembangan kompetensi guru mata pelajaran PJOK. Ya, dalam tugas hari ini kebetulan sekolah kita kemarin terjadi kemalingan, proyektornya tidak ada dan laptopnya juga diambil. Jadinya Kang Uin untuk hari ini komunitas belajar kita saya pakai di slide di TV. Ya, mohon Ibu Bapak berkenan melihat dari TV. Mudah-mudahan Ibu Bapak bisa melihat slide yang saya tampilkan. Ya, yang pertama program saya berjudul program yang saya beri nama judul adalah Daily Sport. Ya, Daily Sport ini adalah olahraga sehari-hari. Ya, ini judulnya untuk program yang akan saya laksanakan nanti pada bulan Januari setelah habis semester 1 ini selesai. Dan adapun latar belakang, ya, nah ini ada latar belakang dari program Daily Sport yang saya akan laksanakan. Di sini adalah latar belakangnya adalah kesehatan anak-anak adalah prioritas utama. Ya, di mana anak-anak di berita sering mendengar anak-anak yang mengalami penyakit kronis, bahkan sampai ada yang mengalami gagal ginjal dan sampai bisa cuci darah hari-harinya. Jadi dengan program Daily Sport ini mudah-mudahan nanti anak-anak bisa berolahraga tidak hanya di sekolah, dia bisa berolahraganya juga di rumah, ya, dengan program Daily Sport ini untuk nantinya anak-anak bisa mengetahui apa makanan yang sehat dan olahraga apa yang baik untuk dilakukan supaya nantinya anak-anak tidak mengalami penyakit kronis yang sering diberitakan dalam berita. Ya, dilanjutkan. Ya, ini latar belakang. Terus adapun ya, ini visi dan tujuan program. Ya, visi dan tujuan program adalah mewujudkan peserta didik yang menguasai keterampilan gerak dan kebugaran jasmani. Nah, di sini ada voice, choice, dan ownership. Ya, voice di sini adalah suara. Suara di sini anak-anak mempunyai berhak memiliki kesempatan untuk berbicara. Mereka bisa berbicara tentang olahraga apa yang mereka akan mau. Di sini mereka punya kesempatan. Dan terus ada choice, yaitu pilihan, di mana anak-anak bebas untuk memilih olahraga apa yang akan mereka laksanakan. Dan ketika mereka bersuara dan memilih olahraga yang mereka senangi, mereka akan mempunyai rasa kepemilikan, yaitu ownership. Ya, mereka akan lebih merasa bertanggung jawab dari
olahraga pilihan mereka. Ya, itu visi dan tujuan dari program Daily Sport. Ya, dilanjutkan. Ya, dilanjutkan dengan capaian. Ya, capaiannya peserta didik dapat menunjukkan peningkatan dalam keterampilan gerak dan kebugaran jasmani. Langkah-langkah yang pertama, perencanaan dan persiapan. Yang kedua, implementasi program. Yang ketiga, monitoring dan evaluasi. Keempat, penyesuaian dan pengembangan. Terus hasil yang diharapkan. Yang pertama adalah peningkatan keterampilan gerak. Yang kedua adalah peningkatan kebugaran jasmani. Baik, dilanjutkan dengan struktur program. Ya, struktur program ini adalah skala program. Yang pertama, saya akan memakai di sini adalah seluruh kelas 5 dan 6 yang berada di SD Negeri 13 Pemecutan. Dan pengaturan program dilakukan mulai bulan Januari tahun 2025. Kegiatan yang dilakukan adalah pembiasaan setiap hari di rumah selama 15 sampai 30 menit atau melakukan aktivitas olahraga yang disukai. Ya, di sini anak-anak melakukan olahraga yang disukai di rumah selama 15 sampai 30 menit dan nanti mereka akan diberikan buku catatan masing-masing satu orang, ya, buku untuk mereka catat olahraga apa yang dilakukan, durasinya berapa menit. Itu nanti mitra yang terlibat di sini yang pertama kelas sekolah, komunitas belajar, wali kelas. Nah, di sini dia mohon kerjasamanya untuk para wali kelas, ya, terutama kelas 5 dan kelas 6. Di sini nanti membantu kami guru olahraga dalam pencatatan, ya, dalam menanyakan apakah anak-anak itu sudah melakukan olahraganya apa belum. Misalkan pada saat pagi hari sebelum ngabsen, ya, ditanya anak-anaknya, sudah olahraga kemarin anak-anak, olahraga apa? Ya, sambil ibu bapak mengabsen. Ya, itu mungkin struktur program yang akan kita laksanakan. Dan nanti setelah itu, nah, kapasitas yang dimiliki, ya, di sini kapasitas yang kita miliki di sekolah, ya, ada modal manusia, ya, kita di sini ada kepala sekolah, guru, komite, dan para peserta didik. Terus ada modal sosial, ya, sosialnya itu keluar, ya, ada di KKG, di gugus, dan masyarakat sekitar. Terus modal fisik di sini ada ruang kelas, halaman, dan lain-lain. Dan lingkungan, ada modal lingkungan alam, modal finansial, modal politik, dan modal agama dan budaya. Nah, ini kapasitas yang kita miliki, sehingga saya rasa dari kapasitas ini kita bisa melaksanakan program ini berjalan sesuai dengan harapan. Ya, baik, kita lanjutkan. Ya, ini adalah rencana evaluasi. Rencana evaluasi untuk kegiatan Daily Sport penting untuk mengukur efektivitas program, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, sehingga nanti setelah diperbaiki dapat memastikan tujuan program tercapai. Dan rencana evaluasi juga secara rutin mengecek program Daily Sport di kelas masing-masing. Yang kedua, melakukan koordinasi
dengan pihak yang bersangkutan dalam melakukan kegiatan program daily sport. Dan yang ketiga, saling sharing informasi. Terus anak-anak juga bisa menge-share kegiatannya pada sosial medianya anak-anak, bisa di WA grup kelasnya, bisa menge-share. Di sana kita saling berkomunikasi, saling mengevaluasi apa kekurangan dan kelebihan dari kegiatan yang anak-anak telah laksanakan di rumah. Nah, itu rencana evaluasi. Dilanjut. Nah, dilanjut kemungkinan dan tantangan. Ya, tantangan di sini adalah setiap program kegiatan termasuk daily sport berpotensi menghadapi berbagai tantangan. Berikut beberapa kemungkinan tantangan yang kita hadapi dalam melaksanakan program daily sport ini. Yang pertama adalah keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya yang dimaksud di sini, kegiatan ini karena dilakukan di rumah. Jadi anak-anak sumber dayanya adalah orang tua. Nah, orang tuanya di sini apakah mungkin dia sibuk atau mungkin anak-anak sendiri juga mempunyai banyak kegiatan di luar sekolah. Jadinya dia tidak bisa melakukan olahraga itu secara rutin. Ya, terhalang oleh kegiatan-kegiatan adat, mungkin ada kegiatan-kegiatan anak-anak pulang kampung, ya, atau mungkin di sini ada orang tuanya yang berjualan, bisa anak-anaknya itu disuruh membantu. Jadi keterbatasan sumber daya itulah kemungkinan kita hadapi. Terus yang kedua, keterbatasan fasilitas. Keterbatasan fasilitas di sini yang dimaksud anak-anak tidak mempunyai alat, tidak mempunyai kemauan dalam melakukan olahraga. Seperti dia mau main sepak bola, dia tidak punya bola. Ya, mungkin nanti fasilitas tersebut akan kami buatkan program olahraga tanpa menggunakan alat. Contohnya bisa melakukan push up, sit up, ataupun jumping jack, ya, dengan tanpa menggunakan alat. Ya, nanti kita akan berkoordinasi dengan Pak Guru lagi satu untuk melaksanakan membuatkan program latihan anak-anak, atau juga anak-anak bisa melihat di sosial media, di YouTube tentang olahraga yang tanpa menggunakan alat atau workout di rumah, itu seperti itu. Dan yang ketiga di sini adalah masalah kesehatan dan keselamatan. Ya, masalah kesehatan dan keselamatan di sini mungkin anak-anak melakukan olahraga di rumah tanpa pengawasan dari orang tua, mungkin saja bisa terjadi cedera. Mereka melakukan push up atau sit up, salah mengambil gerakan, jadinya anak-anak itu bisa cedera. Jadi masalah kesehatan dan keselamatan ini orang tua menjadi ujung tombak untuk melaksanakan daily sport ini. Dan yang keempat adalah motivasi dan konsentrasi peserta didik. Motivasi ini di mana motivasi dari diri sendiri, motivasi dari guru, dan motivasi dari orang tua, sehingga nanti anak-anak konsisten dalam melaksanakan olahraganya itu. Kalau tidak ada motivasi dari dirinya sendiri, mereka tidak akan mau melakukan konsisten melakukan olahraga. Dan yang terakhir adalah penilaian dan evaluasi. Penilaian di sini ada penilaian nanti setelah melakukan di rumah, kami akan menilai di sekolah, serta nanti akan mengevaluasi kelemahan dan kekurangan dari anak-anak dalam melaksanakan daily sport ini. Ya, mungkin itu aja pemaparan untuk daily sport yang akan kami laksanakan. Mungkin dari
Bapak Ibu ada yang bertanya dalam pemaparan materi yang telah saya sampaikan? Ada kira-kira Bapak Ibu? Tidak ada ya? Ya kalau tidak ada, saya tutup. Oh Budayu ya, Budayu mau bertanya, silakan Budayu. Ya, iya, silakan Budayu. Baik, terima kasih atas pemaparannya tadi Dun tentang dari sport yang nanti akan dilakukan di rumah ya, dari sekolah ya. Saya ingin bertanya tentang dari sport yang nanti akan diadakan di sekolah. Ya, dari sport itu kan tadi dipaparkan bahwa akan dilakukan setiap hari. Sedangkan pelajaran olahraga kan tidak setiap hari dapat setiap kelas. Nah, terus untuk kegiatan dari sport yang akan nanti diadakan di sekolah biar mencakup semua kelas dapat setiap hari, mungkin bisa dijelaskan gerakan apa aja mungkin untuk menambah apa ya semangat kayak gitu ya setiap hari, dan bagaimana proses nanti yang akan dilakukan. Ya mungkin sebelum masuk atau bagaimana gerakan apa yang dilakukan ya biar menambah semangat. Itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih Budayu atas pertanyaan sungguh luar biasa ya. Untuk dari sport ini adalah olahraga nanti sehari-hari dilaksanakan di rumah. Untuk di sekolah nanti tetap olahraganya akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal PJOK-nya masing-masing di kelas. Nah di sana pas jadwal olahraga di sana akan dikumpul catatan dari anak-anak ya yang sehari-hari melakukan apa. Nanti akan dicek, oh berarti ini sudah melakukan, si B sudah melakukan, dan si C masih belum itu. Dan nantinya mungkin sesuai saran dari Budayu ya akan kita buatkan gerakan ya sebelum masuk kelas ya, mungkin setiap atau tidak setiap Selasa Jumat kita adakan senam bareng di lapangan ya, supaya nanti kebugaran anak-anak itu bagus ya, tidak mudah capek dalam melaksanakan pembelajaran yang satu hari full ya, dari pagi sampai siang, bahkan ada yang sampai sore ya. Mungkin itu pemaparan saya Budayu. Terima kasih. Mungkin ada lagi teman-teman yang bertanya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya pada pemapar makalah di BKD PJOK khususnya di Kombel kita. Baik, dengan kegiatan daily sport ini memang luar biasa sesungguhnya. Tapi tadi tidak salah itu Pak Pun menyatakan bahwa kegiatan olahraga sehari-hari di rumah begitu. Di rumah yang ya durasi waktu mungkin 15 sampai 30 menit. Nah, ini bagus. Hanya saja sekali lagi untuk pemantauannya tadi kalau tidak salah Ibu dengar akan dibuatkan sejenis kartu masing-masing anak. Nah, kartu masing-masing anak Niko untuk kelas 5 dan 6 sajakah atau untuk anak-anak yang lain juga? Karena yang namanya menjaga anak sejak dini untuk senang bergerak begitu nih, senang bergerak supaya daya tahan tubuhnya kuat. Hanya saja kita lihat setiap upacara bendera anak kita banyak sekali yang lemas dan sebagainya. Dengan program daily sport Pak Guru ini sangat-sangat menginspirasi Tiang khususnya ya. Saya merasa senang sehingga anak-anak itu yang minimal lah dia mampu bergerak 15 sampai 30 menit. Ini pun akan Tiang kerjakan atau lakukan juga karena baru bangun sudah langsung kita ambil kerja lain. Nah, anak-anak kita mampu tidak dengan waktu 15 sampai 30 menit itu meluangkan waktunya
Entah itu bisa dikerjakan di pagi hari kah atau di sore hari setelah anak-anak pulang. Karena kalau 15 menit sampai 30 menit di pagi hari, kira-kira anak itu bangun pukul berapa ya, sehingga dapat bergerak sampai 15 sampai 30 menit. Nah, ini perlu ditekankan bahwasannya tidak hanya harus menggunakan adanya fasilitas bola dan sebagainya. Ya, dengan gerakan-gerakan yang Pak Guru sampaikan tadi juga sudah cukup bagi Ibu rasanya untuk peregangan. Apalagi anak-anak kita yang suka minum minuman yang bermanis-manis, cukup menyentuh hati ya, bahwa dengan anak SD sekarang sudah ada dan banyak yang sampai cuci darah. Ya, jadi materi ini bagus sekali dari sport ini, sehingga anak-anak kita supaya terbiasa, supaya ada rasa meningkatkan diri untuk tetap sehat dan bugar. Tolong dijelaskan nanti Pak Guru kartunya, tidak hanya untuk khusus di sekolah, programnya PKD-nya Pak Guru mungkin di kelas 5 dan 6 mungkin sertakan dari kelas 1 dan lain-lain. Nah, ini teman-teman mungkin dari Ibu bukan bertanya karena materi ini sangat bagus, Ibu dukung, mudah-mudahan ini bisa berlanjut terus. Terima kasih. Baik, terima kasih atas saran dan masukannya dari Ibu Kepala Sekolah SD 13 Pemujatan yang pada hari ini memberi masukan kalau bisa dari kelas 1 nih Bu. Ya, karena ini program kita pertama Ibu, karena pertama kita coba dulu untuk yang kelas 5 dan kelas 6 dulu. Seandainya anak-anak antusias, saya rasa pasti antusias. Kita coba dulu 1 bulan, bagus perkembangannya, anak-anak melaksanakan sesuai dengan apa arahan dari program. Ya, kita nanti lanjut ke kelas 3 dan 4 dulu, ke fase B Bu. Berikutnya, seandainya sudah anak-anak di fase B-nya antusias dan rutin melakukan juga, baru kita lanjut ke di fase A. Ya, itu ada kelas 1 dan kelas 2. Mungkin nanti program ini kita laksanakan secara berjenjang supaya nanti kita bisa mengevaluasi, merefleksikan di mana kekurangan dari program ini. Ya, jadi anak-anak antusias apa tidak dengan program ini. Dan kalau sudah memang semuanya berjalan sesuai dengan rencana, ya tukar program ini akan kita lanjutkan sampai seterusnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat saran dan masukannya dari Ibu Kepala Sekolah. Mungkin teman-teman yang lain ada lagi saran dan masukan? Mungkin tidak ya, karena sudah 2 penanya. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu sudah mendengarkan program Daily Sport ini. Mudah-mudahan program yang saya rancang bisa berjalan nanti ke depannya. Dan terima kasih kembali juga Ibu Kepala sudah mau hadir dalam kesempatan hari ini. Dan saya tutup pertemuan kita pada hari ini dengan para pesanti. Om Santi, 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 Santi.